Haleluya, haleluya, haleluya. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus saya ucapkan kepada kita semua, khususnya keluarga besar Jemaat GPDL Sadai Magelang dan Bapak Ibu Saudara yang juga menyaksikan acara renungan saat ini. Puji Tuhan, kita sudah sampai pembacaan di kitab 2 Tawarik. 2 Tawarik, saya akan membaca beberapa ayat di dalam kitab 2 Tawarik pasal 32. Ayat yang ke-20 sampai 22. Sekali lagi, 2 Tawarik 32, ayat 20 sampai 22 berkata demikian. Tetapi oleh karena itu, Raja Hizkia dan Nabi Yesaya bin Amos berdoa dan berseru kepada sorga. Ayat 21. Lalu Tuhan mengirim malaikat yang melenyapkan semua pahlawan yang gagah perkasa, pemuka dan panglima yang ada di perkemahan Raja Asyur, sehingga ia kemalu-maluan kembali ke negerinya. Kemudian ia ditewaskan dengan pedang oleh anak-anak kandungnya sendiri ketika ia memasuki rumah Allahnya. Ayat 22. Demikianlah Tuhan menyelamatkan Hizkia dan penduduk Yerusalem dari tangan Sanherib Raja Asyur dan dari tangan semua musuhnya, dan ia mengaruniakan keamanan kepada mereka di segala penjuru. Bapak Ibu Saudara, kalau kita membaca dan mencermati dalam kitab 2 Tawarik pasal 32 mulai dari ayat 1 sampai ayat yang ke-19, ceritanya itu sama persis dengan yang ada di dalam kitab Yesaya. Yesaya pasal 36. Sebab beberapa waktu yang lalu ketika saya mendapatkan tugas untuk menyampaikan renungan, cerita yang sama atau cerita yang sama tetapi berada di kitab dan pasal yang berbeda. Kemarin itu saya membaca di dalam kitab Yesaya pasal 36. Dan sekali lagi itu ceritanya sama persis dengan yang ada di kitab 2 Tawarik pasal 32 ayat 1 sampai 19 yang menjadi agenda atau bacaan kita hari ini. Nah, saya sudah belajar dan menjelaskan kepada kita semua beberapa waktu yang lalu ketika Raja Sanherib mengepung Yerusalem. Dengan kegagahannya, dengan kesombongannya, bahkan dengan segala kebanggaan yang ada pada Raja Sanherib, Raja Asyur, dia datang kepada Hizkia yang saat itu sebagai raja yang ada di Yerusalem. Dan termasuk yang dia sampaikan, dia berkata begini, Allah manakah yang dapat membebaskan negeri yang pernah diduduki, yang pernah dijajah oleh Raja Asyur atau kerajaan Asyur? Tidak ada. Bahkan tidak ada Allah yang dapat menghalangi, menghambat, yang dapat apalagi mengalahkan ketika Raja Asyur dan segala tentaranya datang menyerbu dan menyerang. Sebab mereka punya alasan karena memang Mesir, kerajaan Ethiopia, kerajaan-kerajaan yang besar yang ada saat itu sudah dikalahkan oleh Raja Asyur. Sehingga hal itu membuat Raja Asyur Sanherib menjadi sombong. Sekalipun Yerusalem dengan kota yang tidak terlalu besar dalam keadaan terkepung, tetapi Hizkia itu tidak takut sedikit pun dengan ancaman. Bahkan Raja Asyur menghasut orang-orang yang ada di Yerusalem dengan berkata, jangan dengar apa yang dikatakan oleh Hizkia bahwa Tuhan akan menolong kalian. Jadi ada hasutan yang disampaikan oleh Sanherib Raja Asyur kepada penduduk yang ada di Yerusalem supaya terpengaruh, atau dengan kata lain supaya penduduk yang ada di Yerusalem itu takut. Tetapi Hizkia mengambil langkah yang sangat tepat. Apa yang dilakukan oleh Hizkia? Ayat-ayat yang kita baca khususnya 2 Tawarik 32 ayat 20 ini berkata begini. Saya baca kembali. Tetapi oleh karena itu, oleh karena apa? Karena Hizkia dan penduduk Yerusalem mendapatkan ancaman dari satu kerajaan yang berkuasa saat itu, yang sangat besar kekuasaannya, yang sangat hebat tentara perangnya. Tetapi oleh karena itu Raja Hizkia dan Nabi Yesaya, ada juga seorang nabi yang bersama-sama dengan Raja Hizkia, Nabi Yesaya bin Amos, berdoa dan berseru kepada sorga.
Dari semua situasi, khususnya yang dialami oleh Hizkia dan penduduk Yerusalem saat itu adalah mereka terkepung. Yang langkah yang diambil oleh Hizkia bersama dengan Nabi Yesaya bin Amos adalah mereka berdoa. Itu sebabnya renungan saat ini saya beri judul doa. Nah, doa yang dinaikkan oleh Hizkia itu menjadi langkah yang sangat tepat untuk mengandalkan kekuatannya, tentara perangnya dan lain sebagainya. Hizkia itu tidak punya kekuatan. Apalah artinya dibandingkan dengan kekuatan Sanherib Raja Asyur dengan pasukan perangnya? Tentu tidak ada artinya. Tapi Raja Hizkia mengambil langkah yang tepat. Sekali lagi dia berdoa dan dikatakan doanya diserukan kepada sorga. Bukan kepada berhala, bukan kepada dunia ini, bukan kepada satu kerajaan yang kuat yang bisa mereka mintai pertolongan, tetapi berdoa dan berseru kepada sorga. Di sorga ada apa? Ada Allah dan tentara pasukannya sorga. Itu sebabnya apa yang kita baca tadi luar biasa yang dialami oleh Hizkia. Itu sebabnya mari kita terus berdoa. Langkah yang diambil oleh Hizkia dan apa saja yang dilakukan oleh Hizkia sehingga dia mengalami kemenangan dari kepungan, dari serbuan. Wah, itu sudah dikepung dan sebentar lagi mungkin tinggal tunggu beberapa saat akan hancur lebur keadaan yang ada di Yerusalem, tetapi tidak terjadi karena Hizkia mengambil langkah yang tepat. Hizkia dan Nabi Yesaya bin Amos, bahkan saya yakin dengan penduduk yang ada di Yerusalem saat itu, mereka berdoa yang pertama dengan kesungguhan hati. Jadi mereka berdoa dengan kesungguhan. Ada ayat yang mengatakan demikian. 2 Tawarik pasal 32 ayat yang ke-7. Hizkia berkata kepada penduduk yang ada di Yerusalem, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Jangan takut dan terkejut terhadap Raja Asyur. Raja Asyur yang datang dengan segala ancaman, serta seluruh rakyat yang menyertainya. Karena yang menyertai kita lebih banyak daripada yang menyertai mereka. Ya, ini luar biasa. Hizkia berdoa dan berseru, saya yakin dia berteriak kepada sorga. Dan dia mendapat kekuatan, dan kekuatan itu dia bagikan kepada orang-orang yang ada di Yerusalem. Dia berkata, jangan takut, jangan gentar. Mereka datang dengan kekuatan manusia, tetapi kita punya kekuatan dari sorga. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Doa yang disertai dengan kesungguhan hati akan menghasilkan hal yang luar biasa. Meminta dengan penuh kepercayaan kepada Tuhan dan sorga. Dengan sungguh-sungguh Hizkia dan Nabi Yesaya bin Amos berseru, tidak putus asa, sekalipun saat itu mereka terkepung. Yakobus 5 ayat 16, ayat favorit kita dalam berdoa, berkata demikian. Karena itu, hendaklah kamu saling mendoakan dan mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Ayat bagian yang B berkata begini, doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Dan itu ada di dalam kehidupan Hizkia dan Nabi Yesaya. Yang kedua, Hizkia itu menjalin hubungan yang baik dengan Allah. Digambarkan seperti seorang bapa dan anak. Hizkia tahu bahwa Allah yang dia sembah adalah Allah yang penuh kasih, sebagaimana seorang bapa mengasihi anaknya. Itu sebabnya di dalam 2 Tawarik pasal 31 berkata begini, demikianlah perbuatan Hizkia di seluruh Yehuda. Ia melakukan apa yang baik, apa yang jujur, apa yang benar di hadapan Tuhan. Tuhan atau Allah sebagai bapaknya Hizkia punya sikap yang baik, yang jujur, yang benar. Dan itu menyebabkan doa Hizkia, karena dia punya hubungan yang baik dengan Bapa di sorga, didengar oleh Bapa di sorga. Saya yakin dan percaya ketika kita punya hubungan yang baik dengan Tuhan, sebagaimana Hizkia ditolong oleh Tuhan, kita pun ditolong oleh Tuhan. Galatia pasal 3 ayat 26 berkata begini, sebab kamu semua, kita semua
adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Ternyata kita juga anak-anak Allah di dalam iman Yesus Kristus. Hizkia menjadi anak Allah. Hizkia menempatkan diri sebagai anak dan Allah sebagai bapaknya, dan dia mengalami hal yang baik dari Tuhan. Yohanes 1 ayat 12 berkata begini, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Jadi mari kita menjadi anak yang baik di hadapan Allah kita sebagai Bapa kita. Hizkia dekat dengan Tuhan. Yang poin yang ketiga, dalam doa. Ketika Hizkia dan Nabi Yesaya berdoa, dengan adanya tantangan, dengan adanya kepungan dari Raja Asyur, ya kita sudah tahu mereka dalam situasi yang tidak baik. Tetapi itu tidak mengurangi semangat, kesetiaan Hizkia untuk bergaul dengan Tuhan. Dia tetap menjalin dengan intens. Jadi intensitas pergaulan Hizkia dengan Tuhan makin akrab. Itu terbukti dengan Hizkia punya waktu untuk ibadah, punya waktu untuk berdoa, punya waktu untuk dekat dengan Tuhan. Mari kita juga sebagai anak-anak Tuhan di hari-hari ini, memang kita dibatasi dengan waktu untuk berkumpul, khususnya kita jemaat GPD El Shaddai Magelang bertemu, tetapi bukan berarti hal itu juga membatasi hubungan kita dengan Tuhan. Justru menjadi kesempatan. Saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk kita menjadikan keluarga kita lebih dekat dengan Tuhan. Mari kita menjalin hubungan kita dengan Tuhan. Mazmur 62 ayat 2 berkata begini, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Bapak Ibu bawa keluarga kita untuk dekat dengan Tuhan, supaya sekalipun kita sepertinya terkepung seperti orang Yerusalem, mau kemana, tidak bisa bergerak, terkepung dengan situasi yang ada, tetapi kita bisa tenang. Kalau kita tenang, kita pun dapat berdoa. Roma 8 ayat 15, sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu menerima roh yang menjadikan kamu anak-anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Allah, ya Bapa, ya Abah, ya Bapa. Ya, dengan situasi dan kondisi yang kita alami membuat kita dekat dengan Allah. Ayat yang terakhir, Matius 21 ayat 21 dan 22. Yesus menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu percaya dan tidak bimbang, kamu bukan saja akan dapat berbuat apa yang kuperbuat dengan pohon ara itu, tetapi juga jikalau kamu berkata kepada gunung ini beranjaklah dan tercampaklah ke laut, hal itu akan terjadi. Ayat 22, dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Hizkia dan Nabi Yesaya bin Amos sudah berdoa dengan sungguh-sungguh, dan mereka terbebas dari kepungan. Apa yang membuat kita hari-hari ini terbelenggu? Doa satu-satunya jawaban bagi kita, sehingga kita bisa mengalami kebebasan, dan kebebasan yang akan dikerjakan oleh Tuhan. Puji Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu ya Tuhan Allah. Kiranya bangsa-bangsa semuanya bersyukur kepadamu. Terima kasih Tuhan, segala puji, hormat, kemuliaan bagi namamu. Kami yakin dan percaya Allah di dalam Yesus Kristus yang ada di dalam hidup kami, tinggal di dalam hidup kami, yang akan menolong kami, bawa kami untuk tetap berserah, berharap kepada Tuhan, hidup di dalam doa, bersekutu dengan Tuhan, sehingga kami akan melihat tangan kemurahan Tuhan itu akan nyata terus dalam kehidupan kami semua. Kami sudah berdoa mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin.